Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 857611884 Prodi PG PAUD. Saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah dasar utama penyangga atau tiang penguat yang menopang seluruh sistem pendidikan agar dapat berjalan dengan kokoh dan terarah. Secara kiasan, pilar menggambarkan unsur-unsur penting yang menjadi fondasi pendidikan. Tanpa pilar tersebut, sistem pendidikan akan lemah atau tidak stabil. Contoh penggunaan, guru merupakan salah satu pilar pendidikan karena berperan penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana adalah pilar utama dalam sistem pendidikan. Jadi, pilar pendidikan dapat diartikan sebagai komponen pokok yang menjadi penopang keberhasilan pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan 1. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Contoh, guru datang tepat waktu, berbicara sopan dan disiplin sehingga anak meniru perilaku tersebut. Yang kedua, ing matio manguntarso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Guru berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memberi motivasi, dan membangun semangat belajar. Contoh, guru ikut mendampingi anak saat bermain atau belajar kelompok sambil memberi dorongan dan arahan. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri namun tetap memberi dukungan dan pengawasan. Contohnya, guru memberi kesempatan anak mencoba menyelesaikan tugas sendiri sambil tetap memberikan bantuan jika diperlukan. Ketiga, prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya mengajar pengetahuan tetapi juga membimbing, memberi keteladanan, memotivasi, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap semangat relevan pada era digital karena pendidikan modern tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan bertanggung jawab peserta didik. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi dan perubahan pola belajar. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. A. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Dalam era digital, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media digital secara bijak. Relevansi, guru memberi contoh etika berinternet, penggunaan media sosial yang positif, dan sikap kritis terhadap informasi. Guru menunjukkan disiplin dan pembelajaran daring seperti tepat waktu saat kelas online dan menghargai konsisten pembelajaran. B. Ing matio manguntarso, di tengah membangun semangat. Guru tetap hadir di tengah peserta didik sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran digital. Relevansi, guru membantu siswa aktif berdiskusi sebagai platform daring. Guru menciptakan pembelajaran interaktif menggunakan video, kuis digital, atau permainan edukatif. Guru membangun semangat belajar agar siswa tidak merasa bosan atau terisolasi saat belajar online. C. Tutmuri handayani, di belakang memberi dorongan. Peserta didik didorong menjadi pembelajar mandiri dengan dukungan guru. Relevansi, era digital menurut siswa mampu mencari informasi dan belajar secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. 2. Tantangan penerapan di era digital. A. Tantangan dalam pembelajaran daring. Interaksi guru dan siswa menjadi terbatas. Sulit mengawasi keterlibatan dan kejujuran siswa. Tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Dampaknya, prinsip keteladanan dan pendampingan menjadi kurang optimal karena komunikasi tidak selalu tatap muka. B. Tantangan literasi digital. Banyak siswa mudah percaya informasi hoax. Penggunaan teknologi lebih sering untuk hiburan dibanding pembelajaran. Kurangnya kemampuan memilah informasi yang benar. Dampaknya, guru harus bekerja lebih keras untuk membimbing pembelajaran di era digital. Tantangan pembentukan karakter peserta didik. Pengaruh media sosial dapat menurunkan sopan, santun, dan kedisiplinan. Risiko kecanduan gawai dan kurangnya interaksi sosial langsung, nilai tanggung jawab dan empati kadang melemah. Dampak pendidikan karakter yang menjadi inti pemikiran Ki Hajar Dewantara memerlukan pendekatan baru yang sesuai dengan dunia digital. D. Tantangan peran guru. Guru harus terus belajar teknologi pendidikan. Tidak semua guru siap menggunakan media digital. Guru dituntut menjadi fasilitator kreatif, bukan hanya penyampai materi. Dampaknya, peran guru semakin kompleks karena harus menguasai pedagogi sekaligus teknologi. Kesimpulannya, prinsip Ingarso sung tulodo, ing matio mangunkarso, tuturi handayani tetap relevan sebagai dasar pendidikan di era digital. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan masih sangat dibutuhkan dalam pembelajaran modern. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi, literasi digital yang rendah, perubahan karakter peserta didik, serta tuntutan kompetensi guru. Oleh karena itu, guru perlu mampu memadukan nilai-nilai pendidikan karakter dengan memanfaatkan teknologi secara bijak agar pendidikan tidak humanis dan bermakna. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, rendahnya literasi, penyalahgunaan teknologi, serta kurangnya motivasi belajar. Prinsip Ingarso sung tulodo menekankan pentingnya keteladanan guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa di tengah pengaruh media digital yang sangat kuat. Prinsip Ingmatio Mangunkarso membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan memotivasi siswa agar tidak pasif dalam belajar. Sementara itu, Tuturi Handayani mendorong peserta didik menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan ketiga pilar tersebut, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, ajaran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan penting untuk menciptakan pendidikan nasional yang lebih humanis, bermutu, dan sesuai dengan tantangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.